Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Fauzan dari PHIB semester 6. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang terhormat, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis, Ibu Dr. Masrifah MSI. Semoga di dalam lindungan Allah SWT. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini didasarkan pada pentingnya menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai bentuk pedoman hidup peserta didik. Nah, tidak hanya dalam kemampuan membaca dan menghafal, tetapi juga dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman ini dan pengaruh globalisasi yang dapat mempengaruhi akhlak, pembelajaran ini berperan dalam membentuk karakter yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, namun masih terdapat kendala seperti metode pembelajaran yang kurang menarik dan rendahnya minat belajar siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dan konsep dasar. Nah, pembelajaran Al-Quran Hadis adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik dalam membaca, memahami, menghafal, serta mengamalkan ajaran yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, konsep dasarnya yaitu mencakup beberapa aspek utama. Nah, yaitu kemampuan membaca dengan baik atau benar, tahsin, terus menghafal ayat atau hafiz atau disebut dengan tahfiz, dan terus memahami makna dan kandungan yang disebut dengan tafahum. Nah, serta mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ataupun tatbik. Nah, pembelajaran ini juga menekankan keseimbangan antara ranah kognitif atau ranah pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau yang disebut dengan keterampilan. Nah, sehingga tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada pembentukan nilai dan karakter akhlak peserta didik. Nah, yang selanjutnya di sini saya mengambil salah satu dalil yang berkaitan dengan materi ini, yaitu Quran surat Al-Iqra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya membaca dan belajar sebagai dasar utama dalam memahami Al-Quran. Nah, selain itu terdapat hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang menunjukkan keutamaan mempelajarinya dan mengajarkannya Al-Quran kepada orang lain, keterkaitannya dengan pembelajaran Al-Quran hadis ini adalah bahwa setiap proses pembelajaran tidak hanya sekedar transfer ilmu, nah, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang berilmu, yang beriman, dan yang berakhlak mulia. Sehingga peserta didik ini terdorong untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penalaran krisisnya yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis ini masih sering berfokus pada hafalan dan pengetahuan saja, sehingga pemahaman dan penerapannya dalam sehari-hari masih kurang maksimal. Nah, padahal tujuan utamanya adalah membentuk akhlak dan karakter. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, metode yang variatif, serta evaluasi yang tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga sikap dan perilaku. Nah, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, sebagai contoh misalnya
siswa dapat menghafal hadis tentang kejujuran. Nah, tetapi masih menyontek saat ujian. Nah, hal ini dapat menunjukkan nilai belum terinternalisasi dengan baik. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang kontekstual, metode yang variatif, serta penilaian yang mencakup sikap dan perilaku agar pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, untuk kesimpulannya yaitu pembelajaran Al-Quran hadis ini memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya mampu membaca dan memahami, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai agar mampu membentuk karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mungkin segitu pemaparan yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.